secara umum, yang harus dilakukan dalam konteks itu, yaitu kita memperkuat investasi. Dari sisi private investment, ataupun juga state investment, perusahaan-perusahaan daerah atau perusahaan-perusahaan pemerintah. Itu yang harus di-pos dengan melihat keunggulan komparatif yang ada pada daerah kita. Keunggulan komparatif daerah kita itu pertanian sektor. Maka oleh karena itu, apa solusi? Apa yang harus dilakukan? Nah, saya ingin tawarkan suatu konsep yang saya selalu katakan, aspek modernisasi dengan aspek digitalisasi di dalam disrupsi teknologi tersebut. Itu harus dilakukan. Anda bisa berdagang dari sini, bukan lagi dari sisi mekanisme intermediasi, dari sisi financing perbankan dan sebagainya. Anda bisa direct langsung kepada produsen yang ada di luar, antar negara dan sebagainya. Dengan cara apa? Kita punya pengalaman, NTT itu punya pengalaman pada era zamannya Pak Ben Boy dan memasuki era Pak Fernandes dengan konsep penerapan dalam replikasi pembangunan, itu peningkatan pertumbuhan ekonomi sampai di atas 55%. Setelah kita melihat data yang ada, oh betul, pada waktu itu ada proses industrialisasi di dalam proses yang namanya pendirian pabrik semen. Dilakukan pada saat itu. Sehingga pertumbuhan ekonominya cukup baik. Nah sekarang, kita tidak bisa lagi dalam proses ini. Untuk pemimpin yang mempunyai leadership, tahu masalah, dan dapat menyelesaikan persoalan dan melakukan problem solving. Maka oleh karena itu saya katakan, setiap apapun pembangunan yang kita akan lakukan tidak terlepas daripada resiko yang harus kita ambil. Nah, kita tidak boleh menghindari itu. Resiko itu. Maka oleh karena itu, saya melihat dari sisi ini bahwa NTT perlu ditingkatkan dari sisi angkatan kerja manusia yang mempunyai aspek kualitas, bukan saja dari sisi kuantitas, tapi bagaimana vocation ataupun keterampilan yang harus kita majukan dalam pengembangan